Ibu Karisma dan teman-teman yang ada di kelas 8B. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan mata pelajaran kami yaitu Sejarah Kebudayaan Islam. Di sini kami akan mempresentasikan bab 1 yaitu yang berjudul Dinasti Ayyubiyah. Kami dari kelompok 1 atau bisa disebut dengan Five Women Beautiful. Perkenalkan, nama saya Namira Az-Zahra. Saya Kesia, saya Nela, saya Aulia, saya Naila Jita. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang jejak peradaban dinasti Ayyubiyah. Jejak-jejak peradaban dinasti Ayyubiyah ada 4. Yang pertama, proses berdirinya dinasti Ayyubiyah. Yang kedua, para penguasa dinasti Ayyubiyah. Yang ketiga, penguasa Ayyubiyah terkenal Salahuddin. Dan yang terakhir, keteladanan Salahuddin al-Ayyubi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jejak peradaban dinasti Ayyubiyah. Salah al-Din Yusuf bin Ayyub atau Mansur dengan sebutan Salahuddin al-Ayyubi adalah putra Najmud ad-Din bin Ayyub atau bisa disebut Najmuddin bin Ayyub dari bangsa Azerbaijan. Salahuddin merupakan keturunan suku Kurdi yang hidup dalam sebuah kastil di Takrit yang berada di tepian sungai Tigris atau Irak dan mengelola kastil itu. Dia lahir di kastil tersebut pada tahun 1137 Masehi atau 532 Hijriah. Semenjak dilahirkan, dia bersama keluarganya diajak ayahnya hijrah ke daerah Mosul karena di dalam kastil tersebut terjadi konflik. Sesampainya di Mosul, keluarga Najmud ad-Din bertemu dengan Nuruddin Zanki, seorang gubernur di Suriah. Kemudian membantu Zanki dalam berbagai urusan. Nuruddin Zanki adalah seorang berbangsa Arab yang berusaha menyatukan masyarakat Muslim yang telah bercerai-berai, membentuk kerajaan masing-masing antara lain Suriah, Aleppo, Tripoli, Homs, Yerusalem, Damaskus, Antioquia. Setelah pertemuan itu, Najmuddin bin Ayyub dipercaya oleh Nuruddin Zanki untuk memimpin garnison di Baalbek. Pada masa mudanya, Salahuddin Yusuf al-Ayyubi adalah sosok yang belum dikenal oleh banyak masyarakat luas. Selain kurang dikenal oleh masyarakat, pendidikannya pun tidak banyak diketahui. Seiring dengan keberhasilan Salahuddin menaklukkan Damaskus, ia dibawa menghadap Nuruddin Zanki oleh ayahnya. Dari pertemuan itulah sosok Salahuddin Yusuf al-Ayyubi menjadi populer karena sering tampil di tengah masyarakat, terlebih lagi ketika hendak bertolak ke Mesir dalam rangka mengikuti pamannya yaitu Asaduddin Syirkuh untuk sebuah tugas kemiliteran. Pada masa pemerintahannya, Bani Ayyubiyah tidak berbenturan dengan dinasti Abbasiyah atau mengakui kedaulatannya dan berafiliasi dengan kekhalifahannya dinasti Abbasiyah. Hal itu berbeda dengan Bani Fatimiyah, tidak mau tunduk kepada dinasti Abbasiyah dan berseberangan politik dengan dinasti kekhalifahan dinasti Abbasiyah tersebut. Jadi dinasti Abbasiyah tidak sendirikan ketika itu. Ada pula dinasti yang menguasai masyarakat Islam, misalnya dinasti Seljuk yang diperintah oleh Sultan Arsya atau 1161 sampai 1175 Masehi. Di kalangan Muslim maupun Kristen, Salahuddin Yusuf al-Ayyubi adalah sosok yang sangat populer. Di antaranya, Salahuddin merupakan pimpinan yang bijaksana, mempunyai pasukan militer yang tangguh dan berwibawa di depan lawan, serta mempunyai sifat kesatria juga, santun dan pemaaf. Misalnya, sebagai yang ditunjukkan ketika terjadi perang salib, Sultan Salahuddin al-Ayyubi terkenal sebagai penguasa sekaligus sebagai ulama. Kemampuan Salahuddin dapat dilihat dari komentar dan catatan sebagai kaki yang Kemampuan Salahuddin dapat dilihat dari komentar dan catatan kaki yang ditulisnya pada kitab hadis riwayat Abu Daud. Dr. Jonathan Phillips, seorang pengajar di University of London dan penulis berbagai macam buku mengenai perang salib, menuturkan bahwa Salahuddin adalah salah satu tokoh terpenting bagi kaum muslimin. Orang-orang barat menyebut Salahuddin al-Ayyubi dengan
Nama Saladin ada pula menyebut Salah ad-Din. Dia terkenal sebagai seorang jenderal dan pahlawan bagi kaum muslim, Kurdi dan Tikri. Kekuasaan dinasti Ayyubiyah meliputi daerah Mesir, Suriah, sebagai Yaman, Irak, Makkah, Hejaz, dan Diyarbakir. A. Berdirinya kekuasaan dinasti Bani Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Ayyubiyah yaitu Salahuddin Yusuf al-Ayyubi, putra Najmuddin bin Ayyub, seorang keturunan Bani Ayyub, berasal dari suku Kurdi di Azerbaijan. Meski ketika muda kiprahnya belum tampak di masyarakat, sebenarnya dia seorang yang cerdas. Salahuddin Yusuf al-Ayyubi lebih mementingkan belajar ilmu keagamaan, misalnya tentang ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu Al-Quran, dan ilmu hadis. Setelah dirasa cukup dewasa, Salahuddin Yusuf al-Ayyubi diajak oleh ayahnya menemui Gubernur Nuruddin Zanki di Suriah yang berasal dari Bani Abbasiyah. Dari perkenalan itu, Salahuddin Yusuf al-Ayyubi ditunjuk untuk menduduki jabatan kepala Gumisum di Baalbek. Perjalanan politik diawali ketika ia diajak oleh pamannya yang bernama Hasanuddin Shirkuh untuk melakukan operasi militer di daerah Mesir. Selama menapaki dunia pemerintahan, Salahuddin Yusuf al-Ayyubi terlibat jauh dan berbagai perjuangan dan pertempuran. Sebagai seorang pejabat, dia merasa berkewajiban menjalankan tugas negara ketika keadaan genting, misalnya meredam berbagai pemberontakan. Sifat kepemimpinan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi terkenal sebagai pemimpin yang bijaksana, tidak tamak atau rakus, dan pula kejam. Kepribadian Salahuddin Yusuf al-Ayyubi sangat luhur dan tidak terlalu berambisi untuk menguasai keduniaan. Baginya, perang adalah sebuah upaya untuk membela kebenaran dan menjaga kewajiban Islam. Dalam perang salib juga demikian. Setelah terjadi perjanjian perdamaian antara keduanya, Salahuddin Yusuf al-Ayyubi memberi izin pasukan salib untuk berziarah ke Baitul Maqdis. Meski demikian, dia selalu berprinsip selama pasukan salib sudah masuk pada persoalan politik untuk melemahkan kekuatan kaum muslimin. Setelah perjalanan selama 3 tahun, Syawal berkhianat. Ia bersekongkol dengan Amuri, seorang pimpinan perang dari tentara Nasrani, ketika terjadi perang salib, sehingga sangat mungkin akan mengganggu posisi Nuruddin Zanki khususnya dan kaum muslimin pada umumnya. Perang besar pun pecah antara tentara Salahuddin dengan tentara Syawal yang didukung penuh oleh pasukan Amauri. Pasukan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi unggul dalam perang itu, mampu menguasai Iskandaria, tetapi posisinya tidak aman sebab pasukan Amauri mengepung dari darat dan laut. Salahuddin Yusuf al-Ayyubi bersedia memenuhi ajakan damai yang terjadi pada bulan Agustus tahun 1167 Masehi. Sebagian dari perjanjian itu adalah diadakan pertukaran tawaran perang. Udah kan? Udahlah, ulanglah. Aku gak nampak. Nggak nampak itu ini. Pasukan salib menyerang Mesir dan hendak merebut kekuasaan Khalifah Al-Adid. Rakyat Mesir banyak yang menjadi korban pembunuhan oleh pasukan salib. Kaum muslimin di Mesir ketika itu sangat lemah dan dalam kondisi berbahaya. Pasukan Islam mampu menguasai keadaannya. Amawuri takluk di tangan pasukan kaum muslimin, tetapi kemenangan kaum muslimin itu justru membuat Syawar semakin membenci Salahuddin Yusuf al-Ayyubi dan Asaduddin Shirkuh dan berkeinginan menghabisi keduanya. Atas kerja keras Asaduddin Shirkuh yang membuahkan hasil gemilang itu, kemudian Khalifah Al-Adid menunjuk Asaduddin Shirkuh untuk menjabat sebagai Perdana Menteri di Mesir pada tahun 1169 Masehi.
Jabatan Asaduddin Syirku tidak berlangsung lama, yaitu hanya 2 tahun karena meninggal dunia. Sepeninggalan Asaduddin Syirku oleh Khalifah Al-Adid, posisi itu diserahkan kepada Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Usia Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi pada waktu menggantikan Asaduddin Syirku masih tergolong muda, yaitu baru 32 tahun. Sekian presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.